Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum belajar, kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillah. Hari ini kita masuk pembelajaran subtema 4, pembelajaran 1 sampai 3, lalu dilanjutkan nanti pembelajaran 4 sampai 6. Pembelajaran yang pertama yaitu kita akan belajar huruf kapital pada awal tanda petik. Ada sebuah kisah, tepatnya dongeng atau fabel ya. Pada suatu hari ada seekor rubah tengah jalan-jalan di sekitar hutan. Ia kemudian berpikir bahwa hari ini cuaca cerah dan ia bisa pergi memancing. Kemudian ia pun mempersiapkan alat untuk memancing dan segera bergegas menuju telaga yang ada di tengah hutan. Saat tiba di telaga, ia mendapati ada burung bangau yang sedang berenang. Ia pun menyapa sembari mengeluarkan pancingannya. "Hai bangau, apa yang sedang kau lakukan?" Bangau pun menjawab, "Aku sedang berenang sambil menikmati air telaga yang sejuk membasahi buluku," jawab bangau sembari mengepakkan sayapnya. Rubah pun mulai memancing dan tak lama kemudian pancingannya bergetar. Ia pun bergegas menarik pancingannya dan terdapat seekor ikan di pancingannya. Dengan penuh gembira, Rubah berkata, "Asyik, aku akan pesta besar nanti malam. Bangau, apakah kamu mau makan malam di rumahku?" tanya Rubah sambil membereskan alat pancingannya. Bangau pun mengiyakan ajakan Rubah. Paham ya sama cerita di sini? Jadi, suatu hari seekor rubah sedang berjalan di tengah-tengah hutan, lalu ia berpikir bahwa cuaca hari itu cerah, jadi ia pergi memancing. Setelah sampai di telaga, si rubah ini bertemu dengan seekor burung bangau. Lalu dia menyapa burung bangau yang sedang berenang membasahi bulunya sambil menikmati air telaga. Setelah kemudian pancingannya rubah ini bergetar, bahwa pas dia tarik pancingannya ternyata terdapat ikan di pancingannya. Lalu si rubah ini mengajak bangau untuk makan malam bersama rubah di rumahnya. Dan bangau pun mengiyakan ajakan rubah. Oke, sekarang siapa nama tokoh dalam cerita tersebut? Dalam cerita yang tadi, siapa nama tokohnya? Apa sih nama tokoh itu? Nama tokohnya adalah Rubah dan Bangau. Jadi, nama tokoh itu adalah figur. Tokoh itu adalah figur. Figur itu apa? Figur itu adalah yang memainkan peran dalam cerita tersebut. Jadi, yang memainkan peran dalam cerita tersebut adalah Rubah dan Bangau. Ya, kalau misalkan cerita dalam buku kalian pada halaman 123 yang hadiah dari singa, itu nama tokohnya siapa berarti? Yang memainkan peran dalam cerita di situ siapa? Singa, kelinci, tupai, dan ayam. Seperti itu ya. Jadi nama tokoh itu adalah orang yang memainkan peran dalam cerita. Peran yang memainkan dalam cerita itu siapa? Bisa manusia, bisa hewan, seperti itu ya. Di mana peristiwa itu terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi? Tadi di mana peristiwa itu terjadi? Di hutan dan di telaga. Sekarang kita masuk huruf kapital pada awal tanda petik. Nah, siapa yang belum tahu tanda petik? Tanda petik itu seperti itu ya. Tanda petik ada seperti ini tanda petik ya. Contohnya, huruf kapital pada awal tanda petik yang pertama. Contoh yang pertama ya. Bangau pun menjawab, "Aku sedang berenang sambil menikmati air telaga." Nah, jadi ini kan tanda petik nih, ya kan?
A-nya, A-nya dia memakai huruf kapital. Jadi setelah tanda petik, si A ini dia memakai huruf kapital. Tanda petik, aku, A-nya memakai huruf kapital. Dan jangan lupa disertai dengan tanda titik. Seperti itu ya. Kalau sudah akhir kalimat, pakai tanda petik juga. Bangau pun menjawab, aku sedang berenang sambil menikmati air telaga, titik tanda petik. Gitu ya. Jadi titik dulu baru tanda petik gitu. Oke, lanjut nomor 2. Di sini tanda petik dulu, tanda petik lalu huruf kapital. Buanglah sampah pada tempatnya karena itu adalah sifat terpuji, koma tanda petik pesan ayah titik. Ya. Jadi ingat tadi kata Ibu, setelah tanda petik memakai huruf kapital. Nah, seperti itu ya. Buanglah sampah pada tempatnya karena itu adalah sifat terpuji. Koma dulu baru tanda petik. Jadi tanda baca dulu ya, tanda titik misalkan, baru tanda petik, lalu tanda koma dulu baru tanda petik. Pesan ayah titik. Akhir kalimat disertai dengan tanda titik. Itu ya. Sekarang masuk ke penggunaan tanda titik pada angka ribuan. Di sini ada angka 2000, 50.000, dan 100.000. Namanya ribuan itu nolnya ada 3 ya. Namanya ribuan nolnya ada 3. Contohnya, sekarang ada Ibu mempunyai 3 contoh. Contoh yang pertama, pada tiket tertulis harga tiket sebesar Rp3.000. Contoh yang kedua, Ibu membeli buah-buahan seharga Rp150.000. Pak Andi memesan telur sebanyak 12.000 kg. Nah, jangan lupa juga di akhir kalimat disertai tanda titik. Tanda titik, tanda titik, tanda titik, seperti itu ya. Nah, 2000. 2000 kan ribuan tadi nolnya ada berapa? Ada 3. Nolnya ada 3 nih. 1 2 3, lalu tanda titik gitu ya. Jadi angkanya dulu, 2-nya dulu, titik, lalu ribuannya. Ribuan nolnya tambah 3, 1 2 3 gitu ya. Contohnya misalkan 4.000. 4 dulu, titik, 0 0 0, 4.000. Seperti itu ya. Jadi angka titik juga dia bisa memisahkan pada angka ribuan, seperti itu. Lanjut, kita masuk ke waktu atau hari. 1 minggu terdapat berapa hari? Kemarin kita sudah belajar hari ya. 1 minggu terdapat 7 hari, yaitu apa saja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Terdapat 7 hari. Tadi adalah nama-nama hari. Lalu sekarang kita masuk ke bulan. 1 bulan sama dengan 30 hari atau 31 hari. Jadi ada yang 30 hari, ada juga yang 31 hari gitu. Nah, dalam 1 bulan setidaknya terdapat 4 minggu. Coba kalian lihat kalendernya di situ. Nih, pada bulan Maret di sini ada berapa minggu? 1, 2, 3, 4 minggu. Kenapa yang paling terakhir ini tidak dihitung? Karena dia belum sampai 7 hari, jadinya tidak dihitung. Jadi yang dihitung yang sudah sampai 7 hari. 1, 2, 3, 4. Jadi kira-kira dalam 1 bulan itu terdapat 4 minggu, seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh soal. Soal yang pertama, Dika membeli buku cerita 2 bulan yang lalu. Berapa hari Dika memiliki buku cerita tersebut? Penyelesaiannya, 1 bulan sama dengan berapa hari? 1 bulan sama dengan 30 hari. Dika membeli buku sama dengan 2 bulan yang lalu. Kan 1 bulan sama dengan 30 hari. Dika membeli buku sudah 2 bulan yang lalu ya kan? Nah, jadi 30 dikali 2. 30 dari mana? 30 dari sini. Nih, 2-nya dari sini, dari 2 bulan, 2. 30 kali 2 sama dengan 60.
60 hari ya, ini salah ya. 60 hari, seperti itu. Lanjut. Nomor 2, ibu membelikan adik sepeda 3 bulan lalu. 3 bulan lalu. Berapa minggu adik memiliki sepeda barunya? Penyelesaiannya, 1 bulan sama dengan berapa minggu? 4 minggu. Sepeda baru adik 3 bulan yang lalu, berarti 4 minggu dikali 3 bulan. 4-nya dari sini, 3-nya dari 3 bulan. Ya, jadi 4 kali 3 sama dengan 12 minggu. Ini tadi yang tadi 60 ya, 60 hari. Jadi si adik itu memiliki sepeda sudah 12 minggu. Lanjut, persatuan dalam keberagamaan. Kalian bisa dibuka bukunya halaman 132. Bersama-sama membersihkan jalan. Jalan di Desa Sukamakmur merupakan jalan yang ramai dilalui kendaraan. Namun, akibat banjir, jalan itu dipenuhi sampah dan lumpur. Sampah dan lumpur membahayakan para pengguna jalan. Sepeda motor maupun mobil dapat tergelincir, sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan. Oleh karena itu, warga desa bersama-sama membersihkan jalan. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun tampak ikut membantu. Tidak ada perbedaan yang menghalangi mereka, meskipun berbeda asal daerah ataupun agama. Semua bersatu membersihkan jalan. Dalam waktu yang singkat, jalan kembali bersih. Sampah-sampah telah diangkut, lumpur pun telah dikeruk dari jalan. Kini jalan pun aman untuk dilalui kendaraan. Nah, jadi di desa ini telah terjadi musibah banjir. Setelah akibat banjir, jalan itu dipenuhi oleh sampah dan lumpur. Jadi sampah dan lumpur yang ada di jalan itu dia dapat membahayakan para pengguna jalan. Jadi bisa motor atau sepeda atau mobil bisa tergelincir karena kan licin ya. Jadi dapat mengakibatkan kecelakaan. Jadi oleh karena itu warga Desa Makmur dia mengadakan kerja bakti bersama-sama untuk membersihkan jalan. Nah, yang kerja bakti tidak hanya orang dewasa saja, tapi anak-anak pun ikut serta membantu membersihkan jalan. Karena di Desa Makmur ini tidak ada yang namanya perbedaan yang menghalangi mereka untuk bekerja sama, untuk bekerja bakti, untuk saling tolong-menolong, untuk saling membantu. Tidak ada penghalang perbedaan untuk buat mereka, meskipun berbeda asal daerah, ada yang daerah Sunda, daerah Jawa, daerah manapun. Pokoknya kalau ada yang berbeda daerah, mereka tidak membeda-bedakan, atau agama misalkan tidak membeda-bedakan ya. Semua bersatu membersihkan jalan supaya jalannya bersih, bisa dilalui oleh para pengguna jalan. Seperti itu ya. Cukup sekian dari Ibu pembelajaran 1-3. Semoga mudah dipahami. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, jaga kesehatannya, pola makannya ya. Semoga kita cepat bisa bertemu di sekolah kita lagi. Ibu ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.